Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 227. Kaori yang bersama Kenshin di tengah malam saat keluar dari parkiran. Mereka mencari tempat makan, seperti apa yang dipesan Iwan. Lalu ditemuilah warung yang sederhana. Kenshin pun bertanya pada penjualnya, "Pak, nasi gorengnya masih ada nggak ya?" Orang itu pun menjawab, "Oh, ini masih ada banyak, Mas." Lalu Kenshin berucap, "Kalau gitu saya beli ya, dikemas satu ya, Pak." Penjual itu pun menjawab, "Oke Mas, ditunggu. Silahkan duduk dulu ya." Karena waktu ini sudah menginjak di pukul 11 malam, yang lebih seperempat menit, terlihat di warung itu tak ada pembeli, nampak sepi, tempat duduknya pun kosong. Sambil menunggu dibuatkan nasinya yang masih dimasak, Kenshin pun bicara ke Kaori. Kaori, kamu duduk sini loh. Daripada berdiri gitu." Kaori pun melangkah, mengikuti arahan Kenshin, dengan tas di tangannya, penampilannya yang elegan. Kaori lalu duduk di kursi itu. Tangannya bersandar pada meja yang agak panjang. Kemudian diletakkan tasnya, sembari tersenyum. Kenshin itu melihatnya. Kaori juga sama, memandang Kenshin pula. Kemudian ia berkata, Kenshin, kamu jangan berdiri gitu. Duduk sini aja." Sambil Kaori memberi tanda agar Kenshin menempati kursi di depannya. Pemilik warung pun bicara, "Iya Mas, duduk saja di situ." Kenshin, yang telah mengenakan jaketnya, ia melangkah ke tempat yang dimaksud. Lalu ia pun bilang, Kaori, beneran nih kamu nggak tergesa ingin pulang?" Kaori menjawab, "Iya beneran." "Emang kenapa sih?" tanya itu. Kenshin lalu bicara, "Ini aku mau pesan juga nih. Soalnya dari siang tadi, aku juga belum makan." Kaori langsung menyahut, "Loh, kok dari siang kamu belum makan juga? Kok kamu nggak bilang dari tadi sih?" Kaori terkejut, seperti menaruh perhatian. Lalu ia pun bilang, "Kalau gitu aku pesenin ya." Kaori nampak berdiri. Kenshin segera mencegahnya, "Jangan-jangan Kaori, aku aja yang bilang sendiri." Lalu Kenshin melanjutkan, "Oh iya Kaori, apa kamu mau juga makan di sini?" Kaori menjawab, "Iya nih, boleh tuh, aku mau juga makan di sini." Lalu Kenshin pun memesannya, dengan porsi biasa, 2 piring bersama Kaori. Kemudian, di saat menunggu nasi tersebut, sambil minum di segelas teh yang ada di depan masing-masing, Kaori melihat handphonenya. Ia membuka WhatsApp dari grup sekolahnya. Ia mencari kiriman video yang kemarin menjadi topik pembicaraan. Setelah dicari ke bawah, Kaori pun menemukannya. Lalu ia memutarnya tepat di depan Kenshin. Kemudian terdengar suara seorang wanita, cewek milenial, yang bicara mengatakan tentang dirinya sendiri. Cewek di video itu menyebut, "Orang kaya seperti saya, makannya itu di hotel mewah, bukan warung yang di pinggir jalan." Kenshin mendengarnya, lalu ia melihat Kaori. Kaori pun bicara sendiri dengan handphonenya itu. "Sombong amat nih cewek ya, posting video kok kayak gini." Kenshin lalu bilang, "Ada apa sih itu? Emangnya kamu melihat apa nih?" Kaori menjawabnya, "Ini loh Kenshin, ada cewek TikTok yang banyak dibully netizen karena dia mamerin tempat makannya yang selalu di hotel mewah, kagak suka di pinggir jalan." Kenshin menyahut, "Oh gitu ya, aku baru tahu nih. Karena aku jarang sekali ngikutin berita, apalagi dari media kayak TikTok gitu. Aku gak suka." Nampaknya Kaori ini hanya mencari bahan pembicaraan saja, dan segera terbukti. Kenshin lalu menanggapi, Tunggu, bukannya kamu sekarang lagi ada di warung ini ya? Di pinggir jalan pula? Apa dulu kamu mau nih seperti ini? Makan di tempat ini? Kan kamu itu dulu rada-rada gimana gitu, yang terkenal, cewek kaya, putrinya seorang bos pula, yang megang perusahaan, disukai banyak pria, sampai kamu jadi omongan lo di teman-teman cleaning serviceku dulu." Kaori menyahut, "Kamu itu Kenshin bisa aja bicaranya. Kalau aku sih ya bedalah. Nggak sesombong cewek TikTok itu. Nggak keterlaluan seperti itu. Terus masa sih aku jadi omongan gitu di teman-teman kamu? Terus ngomongin apa ya?" Kenshin menjawab, "Ngomongin apa ya dulu? Aku lupa tuh. Udah lama soalnya." "Oh jadi gitu ya?" Kaori menyahutnya. Kemudian, ditanyalah Kenshin oleh pemilik warung itu, "Mas, ini nasi gorengnya pakai sambal semua ya?"
Kenshin lalu menjawab, yang pakai sambal cuman satu ya pak. Sekalian sama yang dikemasin itu. Lalu Kenshin bicara ke Kaori. Apa kamu mau sambal juga nih? Kaori pun menjawab, nggak, aku nggak suka pedas. Setelah itu mereka melanjutkan lagi. Kaori bicara pada Kenshin. Oh ya, aku boleh tanya nggak nih? Kenshin menjawabnya, boleh aja. Kamu mau tanya apa nih? Kaori lalu menunjukkan handphonenya. Kemudian, ia memperlihatkan ke Kenshin foto roti yang salah kirim. Kenshin pun melihatnya. Lalu Kaori bertanya, Kenshin, kamu dapat foto roti ini dari mana ya? Kok tadi sangat mirip sekali dengan roti milik temanku yang ada di panggung itu. Kenshin tersadar lagi. Ia baru mengetahui, ternyata benar adanya, jika temannya Kaori memesan roti di restorannya si Rena. Kenshin belum menjawabnya. Ia terlihat berpikir untuk menunda waktu, seakan mengingat sesuatu. Ia menunggu nasi itu agar cepat dikirim ke meja ini. Berharap Kaori terlupa sejenak. Namun yang terjadi, Kaori malah bicara seperti ini. Kenshin, kamu tahu nggak? Di tempat nikahannya temanku tadi, aku bertemu dengan wanita yang namanya Rena. Si Rena Larazati. Kebetulan dikenalin si Dewi. Katanya dia punya usaha roti. Apa cewek itu ya, yang fotonya ada di flashdisk? Yang dulu teman sekolah kamu. Karena Kaori bicara seperti itu, Kenshin tak bisa menutupi lagi. Lalu ia menjawab, sepertinya, yang kamu sebut itu benar Kaori. Memang dia teman sekolahku. Ternyata tadi, dirinya diundang juga ke pesta pernikahan itu. Kaori pun menyahutnya, jangan-jangan, kamu sudah tahu sebelumnya ya? Terus menjadi alasan, kamu nggak mau masuk ke dalam. Kenshin menjawabnya, entahlah itu, yang jelas aku nggak enak aja jika hadir di pesta itu. Kan seragamku cleaning service gini. Kaori menyahutnya, sepertinya kamu nggak berterus terang nih. Nggak ceritain masalah tersebut. Pasti Mbak Rena itu cewek kamu ya, mantan kekasih, atau emang masih jadian sampai kini? Kenshin mau menjawabnya, namun nasinya sudah diantar. Langsung saja, mereka berdua jadi terdiam, tersenyum pada pemilik warung itu. Setelah hal yang demikian, Kenshin lalu bilang, ayo dimakan nih Kaori nasinya. Waktu pun berjalan, malam semakin kelam, yang hampir mendekati. Detik berganti hari, Kenshin dan Kaori kini menikmati suasana di tempat ini. Lalu saat itu, handphonenya Kaori berbunyi. Rupanya, telepon datang dari temannya. Kaori mengangkatnya, lalu ia bicara, ada apa Siska? Temannya itu menjawab, lagi di mana nih Kaori? Kaori menyahut, ini aku lagi makan di luar. Temannya pun berkata, berarti kamu belum pulang nih? Kaori membalasnya, iya, aku masih di luar Siska. Temannya itu bicara lagi, kalau gitu Kaori, selamat menikmati malamnya. Ini aku mau beri kabar aja. Randy tadi cemburu banget loh sama kamu. Dia sampai curhat banyak gitu ke teman-teman. Mendengar hal itu, Kaori langsung saja menyahut, emangnya si Randy curhat apa ya? Kenshin pun melihat Kaori, karena nama lelaki terdengar disebut. Lantas Siska itu menjawab, ya banyaklah Kaori. Namanya juga cowok yang lagi jatuh hati. Lu itu, emang keterlaluan banget ya, mempermainkan hati Randy. Siska menggoda Kaori. Kaori pun menyahut, kan aku gak pernah bilang ke dia. Juga nggak pernah meminta, masa dibilang mempermainkan? Siska pun menjawab, yang nggak tahulah Kaori. Aku cuman kasih kabar itu aja. Oh ya salamnya, ke tuan muda. Dengan segera, Siska menutup telepon. Kaori jadi bertanya, karena temannya yang berucap seperti itu. Hatinya pun menerka, apa mungkin nih, dia sudah tahu hal itu? Kenshin, yang di depannya, lalu bertanya, Kaori, barusan kamu dapat salam dari Randy ya? Randy kan cowok kamu di sekolah, yang kemarin menjenguk kamu di rumah sakit itu. Waduh berganti posisi nih. Kini Kenshin yang bertanya balik ke Kaori. Lalu Kaori menjawab, kok kamu bertanya? Seperti membalas gitu ya, emangnya siapa yang bilang jika Randy itu cowok aku? Kamu tahu dari mana? Kenshin menjawab, ya pakai perasaan aja lah. Pakai feeling gitu. Kaori menyahut, terus tanya-tanya itu, hubungannya apa ya sama aku? Kan kita hanya berteman saja. Kenshin lalu menjawab, oh iya benar juga ya. Maafin aku kalau gitu. Kemudian Kenshin bertanya, oh iya, apa kamu saat ini sudah punya cowok ya Kaori?
Kauri menjawab, entahlah ya, kalau menyangkut hal itu, aku juga tak mengerti. Karena dia sendiri, seperti susah gitu, mengungkapkan rasa. Aku sampai bingung nih, perasaan seperti, kayak digantung. Kenshin menyahut, emangnya siapa sih dia Kauri? Bicaranya rada gemetar dikit, Kenshin jadi nervous nih. Lalu Kauri menjawab, ya cari tahu aja sendirilah. Kan orangnya nggak jauh dari sini. Jaraknya dekat lagi. Mendengar petunjuk itu, Kauri yang bicara seperti itu. Kenshin lalu mengambil handphone yang ada di balik sakunya. Kauri pun memperhatikan. Dalam hati ia menerka, bicara sendiri, cowok ini kok malah main handphone nih. Di tengah Kauri yang melihat itu, Kenshin mengetik sebuah pesan, secarik ungkapan, kata-kata, kalimat yang menunjukkan arah kemana hatinya saat ini. Kemudian dikirimkan tulisan itu. Hanya berselang beberapa detik, sampailah ke tempat tujuan. Handphonenya Kauri berbunyi. Pesan WhatsApp telah masuk. Ia pun melihatnya, yang ternyata, kiriman itu, berasal dari nama orang, yang di depannya ini. Kauri pun membacanya, tersenyum-senyum melihatnya, karena Kenshin mengungkapkan, kalimat untuknya, Kauri, apa kamu mau jadian sama aku? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.